Influenza masih di Babel bahas film bersama gue Bagaska dan apparently masih bersama JJ ya, sang pemerhati film. Beliau juga sering muncul di beberapa ini film kan, festival film kan, seperti EOS, seperti Jakarta Film Week. Jaf belum. Semoga ya. Soon to be lah ya. Semoga. Oke J, gua hari ini di Bapil pengen bahas sebuah film yang gua baru banget nonton akhirnya setelah gua subscribe Netflix kemarin, yang dia sudah nonton juga 2 tahun lalu ya. Iya, udah lama ya. Tapi nggak apa-apa, karena film ini sangat-sangat menarik. Film yang berjudul Late Night with the Devil. Nah, seperti biasa, sebelum gua dan JJ review, alangkah baiknya apabila kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. About to see is the recently discovered master tape of what went to air that night. With Mr. Ladies and gentlemen, Late Night with the Devil. Film Late Night with the Devil menceritakan usaha Jack untuk meningkatkan rating acara talk show miliknya, Night Owls. Jack lalu memutuskan untuk membuat episode khusus bertema kultus di Halloween. Jack juga mengundang paranormal Chris Tu, mantan pesulap Carmichael Haig, psikolog yang merambah di dunia mistis bernama June Ross Mitchell, dan medium yang kerasukan setan bernama June Lily Diebo. Penuh dengan teror setan, acara malam yang disiarkan secara langsung itu lantas berakhir tak terduga. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis juga trailer yang ternyata sinopsisnya udah cukup ini ya. Iya, tidak terduga karena ya memangnya spoiler review. Ini film 2023 juga, jadi gua rasa juga banyak yang nonton. Kenapa gua mau review? Karena memang sebenarnya gua kan sudah kayaknya ini kan dulu di bioskop. Terus terus kayaknya akhir tahun 2024 gue liat di Twitter Late Night with the Devil akhirnya rilis di Netflix. Terus gue lihat konsepnya tuh gue suka orang yang harus dieksorsis, maksudnya si kerasukan ini di acara TV. Terus pas gue lihat reviewnya kayak menarik nih, gue pengen nonton. Terus gue di mana? Oh, Netflix. Akhirnya bulan ini gue berkesempatan untuk subscribe Netflix. Gue nonton. Lu bayangin gue nonton di gym sambil sepedaan tuh gue nonton horor. Ada waktu kan gue. Terpuaskan lah gue setelah nonton Late Night with the Devil. Nah, sebelum masuk ke review gue pengen tahu dulu nih, lu yang udah nonton dari dulu, ini lu gimana pendapat lu tentang film ini? Late Night with the Devil ya. Jadi film ini sih gue tadi ekspektasinya tuh horor ya. Horornya maksudnya horor Full of horror, lebih let's say kayak Conjuring, kayak gitu lah. Karena kan mikirnya kayak apa ya, mungkin konsepnya aja yang berbeda. Cuman sama kayak lu, pas gue lihat beberapa klipnya itu gue ngeliat shot-shotnya tuh menarik ya. Maksudnya kayak artis sih, lebih ke artnya sih. Dan karena gue suka konsepnya, akhirnya gue nonton lah. Dan itu kan lumayan pendek juga ya jangkanya ya, cuma 1,5 jam, nggak nyampe 2 jam lah, nggak nyampe 2 jam intinya. Ini 1,5 jam memang, 1,5 jam ya. Dan tapi terpuaskan sih, kayak ceritanya nggak ada yang miss, plotnya nggak ada yang miss, nggak ada hole, karakternya very well driven, karakter arc-nya juga artnya very itu yang paling mencolok menurut gue di sepanjang film ini. Yang dijual dari film ini merupakan artnya. Karena harus dicatat bahwa majority of the film mereka menggunakan 4:3. 4:3 color grading yang memang mengikuti late night show di tahun 80-an 70-an lah ya. Iya, sekitar. Yang menurut gue sih itu justru yang dijual sama mereka, dan bukan horornya, bukan hantunya, bukan ketegangannya. Iya, ketegangannya ya otomatis dapat sih. Jujur dapat juga sih ya. Dapat. Cuma yang menurut gue paling stand out dari mereka how they recreate the show sih. Iya. Dapat lah intinya feel-nya kalau itu kayak talk
tahun 70-80-an dan juga eksekusinya mereka gimana kayak di depan kamera pas lagi talk show, terus habis itu mereka break kayak misalkan cuma 5 menit ya apa, terus kayak ke backstage gitu langsung formatnya langsung beda 16:9 langsung 16:9 terus hitam putih. tapi itu putih lebih tepatnya. Iya, gue sebenarnya itu satu hal yang gue nggak dapet sih, maksudnya kayak bukan nggak dapet ini ya, maksudnya guanya yang mungkin kayak terlalu rendah. Kenapa harus hitam putih? Tapi ya maksud gue tetap bisa mengikuti. Gue bisa mengikuti, oh ya udah hitam putih. Gitu. Karena maksudnya walaupun hitam putih, karakternya pun juga tetap bersinergi satu sama lain gitu loh. Punya cerita masing-masing. Mungkin kita kalau ngomongin karakter bisa mulai dari karakter utamanya dulu, yaitu si Jack Delroy. Jack Delroy. Kita kan tahu gitu, beliau ini ya memang host tersohor saat itu. Tapi karena downfall, istrinya meninggal gara-gara kanker. Ya dia kena mental juga. Tapi akhirnya dia mendapat kesempatan untuk bisa ada acara lagi, walaupun sesekali dihujat. Dihujat sama orang-orang lah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya dia mendapatkan narasumber yang supranatural ya. Siapa yang nggak suka supranatural? At the same time itu juga Halloween. Nah, mulai tuh di situ dia mempertaruhkan karirnya. Gitu, mempertaruhkan karirnya. Gimana ya? Kenapa? Enggak, mungkin apa ya? Kayak tadi yang kan kita mau ngomongin si Jack Delroy ya nih. Jack Delroy ini mungkin apa ya? Dari awal tuh memang dikasih lihat banget sih, dan apa ya, dikasih lihat kalau dia tuh sempat ada masa jayanya kan. Sempat ada masa jayanya, terus kayak kita dikasih lihat screenshotnya gitu lah. Screenshotnya, terus kayak dia sempat basically hiatus karena istrinya meninggal. Terus dari situ dia comeback lagi dengan harapan bisa kayak dulu lagi prime-nya. Cuman ternyata apa ya, mungkin beda, dibilang generasi juga enggak ya. Maksudnya juga, kayak lebih mungkin bentar doang. Mungkin lebih banyak saingannya mungkin ya. Iya. Nah dari situ dia mungkin mulai desperate gitu kan. Jadi kayak mulai ngarah ada yang sana. supranatural. Nanti kita langsung bahas lah ya tentang supranatural ini mengubah apanya, dan ya adegan-adegan yang menurut kita juga oke. Tapi ada yang mulai dulu. Jadi Influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel Bahas Film ya. Influenza masih di Late Night with the Devil bersama JJ. Nah, sebenarnya J, mungkin gue bisa langsung masuk ya ke elemen yang gue nggak expect gue dapet dari film ini, karena kan ekspektasi gue ini horor. Tapi ternyata yang gue nggak expect gue dapet adalah elemen bagaimana lu bisa mempotret seorang host TV. Seorang host TV itu berakting di depan dan di belakang kamera. Ini gue suka nih, karena gue merasa tersindir juga sebenarnya, kayak relate nih gue gitu, kayak iya lu bener gitu loh film ini gitu loh. Sebenarnya ini boleh gue bahas gak sih? Karena yang dipotret dari filmnya seperti itu gitu loh. Di depan kamera lu bereaksi seperti apa, pas di belakang lu seperti apa, dan itu beda gitu loh. Dikasih lihat dari karakter Jack Delroy. Nama aktornya David Dastmalchian ya. Ya, bagaimana dia bisa karakter shifting secepat itu sih, lebih cepatnya. Walaupun sebenarnya nggak beda banget, cuma kelihatan gitu loh bagaimana cara dia ingin menutupi sesuatu. Misal si Kristu, si dukun di awal, yang dimana itu merupakan salah satu adegan yang menurut gue yang paling menegangkan dari semuanya. Justru itu yang paling menyeramkan, karena kan kita belum tahu siapa yang berbuat seperti itu, tapi kita melihat. Lu bayangin, jadi kalau misalnya gue nonton Late Night with the Devil, itu kayak gue bukan nonton film horor, tapi emang kayak gue nonton late night show aja, jujur. Dan itu mereka berhasil di bagian situ. Dan lu melihat narasumber lu kayak begitu di live show, di live show. Gue sih panik ya, kayak ini ada apa? Gitu. Di situ juga kayak apa ya? Perawalannya nggak sih, kayak ini nih kayak semacam diingetin lagi gitu loh, kita nih filmnya horor gitu loh. Oh iya betul. Kita nih filmnya horor, ini cuma set ya doang. Friendly reminder ya. Padahal kita belum tahu penyebabnya apa. Terus kayak tiba-tiba aja kejadian. Langsung se-ekstrim itu. Langsung ekstrim, jadi kayak. Nah terus kita basically ya, kalau yang gua dapet ya, feelingnya tuh kayak selain tadi lu bilang jadi penonton late night show, kayak itu kesannya kayak
kayak kita tuh jadi kayak penonton yang di situnya di setnya. Iya. Kita lagi nonton secara live kan. Kayak secara live dan dapet sih feel-nya kayak apa ya, kayak shocknya itu juga yang tadi kayak biasa kan kalau film horor ada build up-nya gitu kan, ini tiba-tiba kejadian lah sih. Betul, si Kristu itu ya. Kristu itu. Ngomong-ngomong soal Kristu dan juga dapat feel-nya tapi minor execution tapi dapat banget. Iya. Adalah pas si Kristu kan ambulan nih. Ada tuh, gue inget tuh, ada soalnya audio ambulan saya ada. Nggak lama kemudian Kristu mati. Tuh, Kristu meninggal, dia muntah dari sekujur tubuhnya. Iya. Itu sih dapet ya. Maksud gue itu cuma delivery line yang apalagi dia juga nge-delivery juga biasa aja gitu loh. Maksudnya bukan kayak ketakutan gimana. Tapi dapet sih. Dapet. Itu kan scene detail yang kecil yang tapi penting. Penting, iya. Karena itu build up dari keseluruhan apa yang akan terjadi di depannya, di depan film itu. Di depan Nightmare Before the Devil itu. Kita belum ngomongin tengah film, akhir film. Tengah filmnya sih adegan apa aja yang menurut lo paling gitu. Tengah film ya. Karakter-karakternya kayak si pesulap merah. Siapa? Kayak Michael siapa gitu. Gue lupa ya, tapi dia basically serve what the character should be sih. Maksudnya kayak memang dia tuh meant to be ngeselin, meant to be apa ya, kayak buat hate namanya. Iya, hate ya. Dia tuh memang meant to apa sih namanya sebutannya? Kayak ngebuka iya pesulap merah. Iya, kayak basically pesulap merah, rahasia dari para pesulap atau penghipnotis lah. Nah, gitu. Jadi kita basically ya sebagai apa ya? Mungkin kita yang mikirnya lebih ke positive thinking mungkin ya. Jadi kayak ini bisa nih ngebuka. Tapi ternyata enggak. Ternyata ini itu tapi masih terlalu jauh sih. Gue mau ngomongin ending tapi kayak aja deh. Nanti. Karena di tengah-tengah film pun juga masih banyak. Seperti kita masih di karakter Hake nih. Adegan si Gus dihipnotis. Iya, Gus dihipnotis. Itu sih mereka all out banget selain ending ya. Selain ending yang si Jack Delroy-nya ini kemana-mana itu. Itu salah satu adegan yang paling, gue nggak ada bahasa Indonesia bagusnya lagi. F up. boleh dong F up ya kan, yang paling F up lah. Mereka all out banget di bagian situ, cacing di mana-mana, even yang tiba-tiba banget keluar dari mata itu kayak, wow, gue nggak expect ternyata segitu ya. Gue lagi di ini, wow gitu, lagi goes gue. Ketakutan sendiri gue. Iya sih, itu juga nge-bring apa ya, very uneasy feeling pas ngelihatnya sih. Dan apa ya, mungkin ngegambarin banget sih sebagai orang dihipnotis mungkin. Betul. Kayak dianya kayak dan dijelasin juga. Dijelasin yang itunya kan, coba dilihat lagi. Ternyata orang-orangnya biasa aja. Cuma si Gus-nya yang alias co-host-nya yang panik sendiri padahal nggak ada apa-apa. Iya, betul. Cuman nanti ada kejadian sama persis. Are we talking about the ending? Oh iya, itu nanti kita bahas lah tentang ending gitu loh. Tapi pokoknya gue selama di tengah-tengah film tuh ngerasa go with the flow banget sih. Karena ya udah ini acara TV, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa menikmati with the F up ending. Ya, dan kita juga nggak bisa ngeprediksi ini bakal kemana sih. Kayak gimana? Karena kan konsepnya kan juga kayak live kan. Betul. Dan ya nggak ada yang konsepnya lagi kayak nggak ada yang di-cut gitu segala macam, dan kita juga nggak tahu kayak ini ngarahnya mau kemana. Jadi kayak ya pas gue nonton itu pertama first impression gue sih kayak a new feeling aja sih, new kind of horror yang doesn't feel like horror but still. Tapi juga horror. Iya. Tapi juga ada elemen barunya yang berhasil mereka eksekusinya bagus banget alias late night show itu. Dan di balik layar late night show-nya dan ketamakan si Jack Delroy seperti apa, tapi juga at the same time kita juga empati sama dia. Karena ya lu bayangin bro, maksudnya kalau misalnya emang acara lu jatuh, you will do anything gitu nggak sih? You will do anything for your show to become back gitu. Apalagi kan dia juga baru kehilangan. Masih berduka jatuhnya kan. Masih berduka. Istrinya kena kanker, nah itu kan bagus tuh Jay. Maksudnya kalau misalnya ngomongin backstory kan jelasin. Iya, dapet tuh drive-nya. Nggak kayak ada. Iya, harusnya itu review itu saya rilis duluan sih, harusnya. Harusnya. Kalian tahu lah kita ngomongin apa Influenza tentang backstory dan pembangunan karakter gitu loh. Kita lebih dapat empati ke Jack Delroy, dapat empati ke si pesulap merah
Hake dapet, Hake dapet. Gas sih paling ngasih. paling innocent Iya, jujur. paling innocent. Dr. June Ross juga dapet. Sama siapa lagi? Lily. Lily itu juga kita dapet. Ya, itu sih ya kalau ngomongin tengah film ini masih nggak ada yang jelek tadi kita. Nggak ada, emang. nggak ada. Ya udah kalau gitu kita break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel Bahas Film bersama gue Bagaska dan juga JJ. Kita masih di Late Night with the Devil. Tadi kita ngomongin tentang bagaimana film ini bagus portray artnya, portray pembangunan karakter, backstory, sinematografinya juga oke karena menyambung sama artnya itu. Iya. Ada art, sinematografi juga ngikut jadinya. Ya, itu eksekusi yang baik ya, teman-teman influenza. Nah, sekarang kita pengen bahas tentang ending yang menurut memuaskan sih gue. Sangat Gue memuaskan. puas banget sama Sangat ini. memuaskan. Walaupun spoiler review ya ini, ya mati. Ya mati gitu loh. Lu expect apa? Gini loh, you know the risk lah. Maksudnya ini ngomongin tentang Jack Taylor ya. Ya lu tahu resikonya apa kan kalau misalnya lu mengundang basically setan ke dalam TV show yang dimana di dalam studionya tuh banyak orang, orang-orang yang even innocent seperti Gaz. Seperti Gas ya. Gitu loh. Iya mati. Gue suka aja gitu. Karena kan lagi-lagi kita sudah dibangun empatinya dari masing-masing karakter seperti Jack Delroy. Ya Jack Delroy nggak mati sih ya. Nggak mati. Cuma karirnya mati. Jack Delroy, ada Lily juga, ada Dr. June Ross, Hake, sama Gus. Sama produser-produser itulah. Iya, apa produser itulah. Nah itu ya akhirnya kan Gus ini yang paling gue sayangkan mati. Tapi in a good way. Hake itu mati ya? Hake mati ya? Mati ya. June Ross yang gue nggak expect sih. June Ross Terus gue gak expect dia mati sih. Udah gitu kan matinya seperti itu. Gue kayak, mati juga dia. Itu maksudnya pawang kan basically beliau tuh. Nah, Lily juga, nah ini berhubungan. Lily sama Jack Delroy ini berhubungan. Nah sebenarnya sih jujur gue agak bingung dia. Maksudnya pas dikasih lihat si adegannya si Jack Delroy ini kemana-mana. Yang itu, ala-ala-lalen. What if lah. Bukan what if juga sih. Cuma ya, dikasih lihat dosa-dosa Jack Delroy itu apa aja. Dan akhirnya dia bertemu lagi sama sosok mendiang istrinya yang ngobrol, yang marah-marah itu sambil berbaring di kasur. Ujung-ujungnya disuruh bunuh. Yang di mana dia melakukannya? Pas di reveal, ternyata dia membunuh Lily-nya yang ada di. Yang gue suka deh, jujur gue suka banget sama sinematografinya. Set gitu kan, nggak lama zoom out, melihat studio yang kosong, yang lu bayangin tadinya tuh studionya penuh dengan penuh dengan orang tuh satu, emotionnya pada happy semua, lighting yang bagus, ada bandnya, kan happy. Tapi pas ini set kosong studio, cuma menyisakan mayat-mayat dan juga Jack Delroy yang lagi kebingungan dengan sirine polisi, ingat nggak? Iya. Itu gue suka banget eksekusinya. Itu sih. Iya sih. Nah, betul ya. Sejauh ini belum ada yang jelek ya. Belum ada yang jelek. Belum ada yang jelek ya. Nah, itu sebenarnya gue pengen nyambungin, Je. Gue tuh baru sadar juga pas kayak beberapa menit setelah filmnya kelar, even beberapa jam. Kan ditunjukin ya kan, gitu loh. Dosa-dosa Jack Delroy ini apa aja. Terus kalau misalnya kita rekap dari awal, Jack Delroy ini kan sudah diingetin. Lu ini mainan sama nyawa. Iya. Lu bawa-bawa setan ke dalam studio, lu mainan sama nyawa, bro. Tolong inget lah. Lu punya reputasi, lu punya penonton, lu punya narsum. Tapi dianya yang kekeh. Enggak, ini tetap bisa. Walaupun memang gitu loh, pas lagi di pertengahan film, kan lu inget gak? Ditelepon nih sama ini, sama salah satu, gua nggak tahu, gue lupa. Terus si Jack Delroy senang, berarti kan tanda bahwa mulai naik lagi nih ratingnya nih. Weh, gitu loh, dia senang gitu. Terjadilah adegan massacre itu, massacre itu terjadi tuh. Gue baru sadar ternyata dengan adegan what if hipnotisnya itu yang di akhir, selama ini devilnya tuh bukan si Lily, tapi Jack Delroy itu sih. Itu gue, wah. Mind blown gokil. Itu juga gue mau ngomongin desain poster soalnya.
Tahu Oh, nggak lu iya. posternya yang palanya api? Ya, tahu. Itu udah dikasih tahu sama posternya kalau selama ini devilnya adalah Jack Delroy. Gitu loh. Nggak salah. Kepala api, terus tapi itu pakai suit yang rapi. Iya, gue inget. Itu sih. Gue suka banget sama perumpamaan Late Night with the Devil dengan premis seorang host TV yang mendatangkan orang kesurupan. Oh, Late Night with the Devil. Ternyata devilnya tuh Late Night with the Jack Delroy himself. Iya. Devil. Keserakahan yang dicoba dipotret dari film ini ternyata adalah keserakahan manusia yang dimana detail dari film ini adalah keserakahan Jack Delroy terhadap rating TV yang sudah pernah anjlok itu. Iya. Itu gue suka banget sama konsep itu. Dan mereka memotret tersebut dengan baik, eksekusi semua baik sih. Baik Gue semua suka sih. banget. Gimana ya, kayak couldn't give much, nggak bisa ngepuji lebih lah, maksudnya itu Iya, memang karena udah, emang itu. memang udah sebagus itu. Emang udah sebagus itu. Acting bagus, scene bagus, art bagus, karakter written bagus. Iya, karakter writing-nya bagus. Kayak apa nggak ada, mungkin kalau bisa durasi dipanjangin sih. Cuman kayak dengan durasi segitu pun juga udah deliver. Udah oke banget. Udah deliver ceritanya. Maksudnya kayak biar lebih panjang, maksudnya biar lebih apa ya? Iya. Karena saking bagusnya gitu kan, jadi pengen nonton lebih lama dong. Cuman kan story wise udah ke deliver dengan udah oke 1,5 semua jam soalnya. itu. Karena mereka juga, maksudnya kalau misalnya ngomongin horornya, mereka tuh mainan horor detail dong nggak sih lo, hal-hal kecil. Contoh tadi yang gue udah kasih tahu ya tentang si Kristu yang dikasih tahu dia meninggal di rumah sakit, di Iya. ambulans atau apa gitu. Iya, Sama ya Lily lah. Iya, Lily basically. itu mengerikan gitu. Dia kadang kalau misalnya lagi si Jack Delroy ngomong atau mau break, kan kalau orang misalnya lu nih, gua hostnya di Ulti kan, lu juga kayak oh iya. Si Lily tuh bener-bener cuma liat ke kamera doang kayak gini. Oh iya. Udah gitu kayak Iya, begini ingat, gitu loh. ingat, Maksudnya ingat. ngeliatnya misalnya begini terus kayak gitu loh. Iya, inget. Gitu loh. Ingat ya. Jadi mereka sebenarnya mainan horor detail yang berhasil lagi-lagi Iya, secara iya, eksekusi. berhasil banget sih. Yang dimana ya sutradaranya juga berhasil berarti. Jadi, detail-detail yang biasanya sutradara miss gitu loh. Oke, apa ya? Mungkin lebih ke ini film horor yang nggak ngasih lihat hantunya atau Iya. devilnya, tapi tetap serem, serem. tetap well executed. Kayak dapet ternyata apa ya? This movie proof kalau apa ya? Film horor tuh nggak harus ada setannya, nggak harus ada itu buat serem gitu. Dan apa ya? Kan biasa kalau kayak gitu-gitu thriller ya, orangnya yang serem. Kalau ini kan basically apa? Kejadiannya yang serem. sih. Iya. Basically a good example of show not tell sih. Itu dia. Walaupun kalau lu bilang nggak ada hantunya sih dari awal udah ada ya. Ya kan Jack Delroy. Iya, nggak salah. Paling itu ya, waktu kami sudah habis untuk review film ini. Biasanya gitu emang kalau film bagus, kalau misalnya kita iniin mulu, nggak akan habis-habis. Karena emang jujur bagus sih guys. Kalian coba selama masih di Netflix, cobain deh Late Night with the Devil. Itu sangat recommended. Oke, kalau gitu terima kasih Jay sudah review Late Night with the Devil bersama gua, dan Influenza sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi deh Bapil, bahas film selanjutnya. Thank you. Oh, good evening, night owls, and thank you for allowing me into your living rooms once again. Late nights with the devil.